Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, sudah lama saya tidak upload video karena berbagai hal. Saat ini saya akan membagikan atau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pembahasan dari hasil penelitian teman-teman yang sudah dilakukan. Di dalam video ini saya jelaskan dulu apa sih yang terdapat dalam pembahasan itu, mulai dari fakta, teori, opini saya jelaskan satu persatu dulu. Setelah itu baru kita praktek bagaimana membuat pembahasan yang dikatakan fakta seperti apa, terus yang dikatakan dari teori seperti apa, juga dari opini itu seperti apa. Silakan tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat juga dari video kali ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pembahasan hasil tugas akhir yang teman-teman sudah lakukan. Jadi kita harus tahu pembahasan itu di mana pada bagian pembahasan peneliti perlu mengemukakan dan menganalisis makna penemuan penelitian yang telah dinyatakan dalam hasil dan dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, yaitu biasanya di bab 1 itu di tujuan khusus. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan membandingkan antara temuan apakah bertentangan atau tidak dengan teori yang ada sebelumnya. Bagian ini menunjukkan tingkat penguasaan peneliti terhadap perkembangan ilmu, paradigma, konsep, dan teori yang dipadukan dengan hasil penelitian. Pembahasan mencakup how and why, sekurang-kurangnya terdiri FTO. Nah, jadi di dalam pembahasan itu terdiri FTO ya teman-teman ya. Apa sih FTO itu? Yaitu adalah fakta, teori, dan opini. Nah, nanti kita langsung praktek ya. Jadi fakta itu adalah berdasarkan hasil penelitian. Jadi fakta ya tinggal dipindah saja teman-teman ya dari hasil penelitiannya itu biasanya ada di bab 5 hasil penelitian. Itu adalah fakta yang sebenarnya dari hasil penelitian. Jadi kalau dalam artinya di sini perlu dijabarkan mengapa dan bagaimana dan tidak mengulang-ulang angka yang sudah dianalisa pada bagian hasil ya. Sedangkan teori hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan, apakah memperkuat atau bertentangan dengan teori yang ada. Lah, opini di sini merupakan pendapat atau pandangan peneliti terhadap komparasi fakta dan teori yang ada termasuk keterbatasan penelitian dilakukan. Ya, ini opini menurut teman-teman ya, apakah hasilnya itu seperti apa, dijelaskan lagi. Kenapa sih kok berpengaruh gitu loh, kenapa kok ada hubungan, itu terserah peneliti. Kita coba langsung praktekkan saja seperti apa sih cara membuat pembahasan dari hasil penelitian. Oke, ini teman-teman ya. Masing-masing institusi berbeda, teman. Ada yang di bab 5 pembahasan, ada yang di bab 6. Nah, di sini biasanya teman-teman ya, ini adalah prolog ya. Bab ini akan dibahas mengenai hasil dan variabel yang diteliti oleh peneliti, yakni pengaruh spiritual support terhadap tingkat kecemasan pada pasien stroke di RSUD-X. Pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil penelitian dan konsep teoritis serta penelitian sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya, yang dikatakan fakta di sini nih. Nah, ini fakta teman-teman. Nah, fakta ini diambil dari mana? Fakta ini kita tandai dulu ya. Kita kasih tanda mungkin kuning. Nah, ini. Ini adalah fakta. Jadi fakta itu didapatkan dari hasil penelitian teman-teman. Di mana? Di bab 5. Kita coba buka bab 5. Nah, hasil pertanyaan ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini dipindah ke cuma dengan bahasa berbeda teman-teman ya. Nah, coba ini. Menunjukkan berdasarkan tabel di atas, tabel ini teman-teman ya. Menunjukkan tingkat kecemasan sebelum intervensi spot pada kelompok intervensi sebagian besar mengalami kecemasan berat yang ditunjukkan sebanyak 10 pasien. 10 pasien. Setelah diberikan intervensi, mengalami penurunan tingkat kecemasan, yaitu sebagian besar sehingga menjadi sedang teman-teman ya. Nah, ini dipindah ke fakta. Ini kan hasil memang faktanya seperti ini dari hasil penelitian, makanya dipindah ke pembahasan. Oke, ini. Jadi dari hasil penelitian tersebut setelah dipindah ke pembahasan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan sebelum dan setelah diberikan atau dilakukan intervensi spiritual support. Pada kelompok intervensi terjadi penurunan tingkat kecemasan setelah dilakukan intervensi. Jadi dengan bahasa lain itu adalah kesimpulannya teman-teman ya. Dari hasil penelitian. Oke, setelah itu baru masuk ke teori. Nah, teori silakan teman-teman berkreatif mencari sumber-sumber teori yang masuk dengan fakta yang sudah dihasilkan oleh teman-teman ya. Teori ini juga bisa didapatkan dari bab 2 teman-teman ya.
Di bab 2 tuh kan teori semua tuh teman-teman. Jadi diusahakan ada semua di bab 2. Jadi untuk mempermudah. Kecemasan merupakan aktivitas emosional berlebih, depresi, tumpul, dan seterusnya. Lah, menurut semester respon stres kecemasan bermula dari hipotalamus, mensekresi, menstimulasi, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi di sini kan spiral support teman-teman ya. Di sini pasti ada hubungannya di sini. Nih, subjektif, seseorang akan merasa kaki dingin, kulit dan tangan lembab, dan seterusnya. Ini menurut teori teman-teman ya, masih teori. Nah, di sini yang mendukung teman-teman. Jadi, boleh dimasukkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang didukung oleh hasil penelitian dilakukan oleh Bulins dan seterusnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan depresi dan kecemasan serta pengalaman spiritual dan optimisme diberikan dengan kontrol yang tidak menerima intervensi doa. Jadi yang mirip-mirip lah teman-teman ya penelitian sebelumnya itu. Ini juga dibuktikan dengan Hawari 2013 mengatakan bahwa gangguan aktivitas mobilitas di pasien stroke dapat mengakibatkan dampak psikologis kecemasan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah teori semua. Silakan teman-teman berkreasi di teori ini, silakan cari sumber-sumber yang memang ada hubungannya dengan hasil atau fakta teman-teman. Ini juga didukung oleh penelitian Trihandini bahwa ada efek yang signifikan perawatan spiritual pada tingkat kecemasan pada pasien stroke ya teman-teman. Jadi disamakan teman-teman ya, jangan jurnalnya itu jangan pas pada pasien diabetes mereka seperti itu. Jadi harus sesuai dengan judul punya teman-teman sendiri. Memang ada penelitian sebelumnya itu yang mirip mendukung penelitian teman-teman yang sekarang. Nah, yang paling penting di sini adalah ini teman-teman, yaitu opini. Nah, opini ini kita menciptakan sendiri. Kenapa sih kok bisa ada hubungan atau ada pengaruh itu spirit support terhadap tingkat kecemasan? Nah, ini teman-teman silahkan beropini, berpendapat kira-kira kenapa gitu ya. Nah, kalau di sini saya coba jelaskan, adanya ketakutan atau kecemasan dapat menimbulkan perasaan kacau yang dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya. Dan ketenangan yang paling besar adalah bersama Tuhan. Dari hasil penelitian adanya penurunan kecemasan pada intervensi karena dengan, nah ini sudah masuk teman-teman ya. Karena dengan spiritual support menghasilkan impuls yang diteruskan ke area auditorik primer dan sekunder, dan yang selanjutnya akan diolah di area teknik untuk diinterkan makna-maknanya. Nah, dari sini sehingga seterusnya sehingga terjadinya adanya penurunan kecemasan. Nah, sehingga memberikan ketenangan dalam hati pasien dan menerima dengan apa yang diberikan oleh Tuhan karena sakit merupakan ujian dari Tuhan untuk menguji manusia sejauh mana mereka bersabar. Bagi yang bersabar dan tabah, maka mentalitas dan dirinya akan bertambah kuat serta nilai kerohanian akan meningkat. Sehingga baginya sakit bukanlah masalah banyak yang menyita pikiran. Jadi teman-teman ya, jadi sangat mudah tergantung bagaimana teman-teman berkreasi. Intinya di pembahasan itu hanya ada 3 teman-teman. Ini adalah fakta, teori, dan opini. Jadi fakta dulu, teori, dan opini. Ada memang sebagian teori menyebutkan itu adalah fakta, opini, baru teori teman-teman ya. Tapi yang paling umum adalah yang digunakan fakta, teori, dan opini. Oke, itu penjelasan teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu dalam menggapai cita-citanya serta sukses atau tepat waktu dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat juga dari video kali ini.